Kebenaran adalah kebenaran. Ingin sekali untuk ia, mereka para koruptor diberikan hukuman mati. Wakil rakyat, tetapi ternyata kelakuannya lebih daripada tuannya rakyat. Jika ternyata undang-undang ini disahkan, maka kadernya akan beramai-ramai mengisi kamar di Sukamiskin. Dan apakah Sukamiskin mungkin butuh dana baru untuk dibangun, untuk bisa menerima oknum-oknum kader partai yang ternyata mereka bukan saja duduk sebagai wakil rakyat, tetapi ternyata mereka mengotori kursi tersebut dan mencoreng nama partai. Opi Dantos. Kasus korupsi yang menimpa kader Partai Nasdem yaitu Syahrul Yassin Limpo saat ini masih terus berjalan. Begitu pula dengan kasus pemerasan terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri juga terus berjalan, tidak berhenti di tempat tetapi terus berproses bersama-sama. Firly Bahuri pada hari Jumat kemarin sudah memenuhi panggilan pihak kepolisian dan sudah diperiksa sebagai saksi. Selanjutnya, pihak kepolisian berjanji akan segera mengungkapkan siapakah tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian. Yang menarik dari kasus ini ternyata bukan hanya berhenti di sini saja, dan kita mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru. Bukan hanya sebuah kasus korupsi atau pemerasan terhadap pegawai Kementerian Pertanian eselon 1 maupun eselon 2 yang setiap bulan ternyata memberikan setoran antara 4.000 hingga 10.000 US dollar kepada sang mantan menteri. Sobat-sobatku semuanya, dengan berkembangnya kasus ini bukan hanya Syahrul yang menjadi tersangka, tetapi pegawai kementerian juga ada, dan baru-baru ini kembali ditemukan kemungkinan pula akan menjadi tersangka karena rumahnya sudah digeledah. Rumahnya sudah digeledah dan diberitakan bahwa di situ ditemui bukti-bukti yang bisa mendukung perkembangan kasus ini. Apakah akan menjadi tersangka? Maka kita akan menunggu proses-proses selanjutnya. Penggeledahan ini dilakukan oleh KPK terhadap rumah wakil rakyat, wakil kita semua yang duduk di Senayan, yang terhormat, yang menerima jabatan karena kita memilih mereka pada waktu pemilu 2019. Mereka saat ini baru 2 orang. Entah berkembang lagi ataukah hanya berhenti di 2 orang ini, kita tunggu kabar selanjutnya. Yang pasti adalah Ketua Komisi 4 anggota DPR RI yang bernama Suding dan anggotanya yang bernama Vita Ervina. Kedua-duanya berasal dari Komisi 4 DPR RI, diduga menerima aliran dana dari hasil korupsi atau hasil pemerasan dari mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Uang itu mengalir masuk ke dalam rekening kedua orang ini, dugaan sementara seperti itu, dan pada waktu digeledah kemarin rumahnya ternyata memang ada bukti-bukti yang mengarah ke sana sepertinya. Siapakah Vita Ervina yang rumahnya digeledah KPK tadi malam? Vita Ervina merupakan kader PDIP yang menjadi anggota Komisi 4 DPR RI. Ia bersama Sudin terlibat dalam bagi-bagi uang korupsi SYL di Kementerian Pertanian. Vita Ervina merupakan mantan asisten Hasto Kristianto. Keistimewaannya di mata Hasto berhasil membuatnya menjadi anggota DPR RI dari Dapil 4 Jawa Tengah. Sobat-sobatku semuanya, untuk sementara waktu kasus-kasus mengenai korupsi yang begitu menggelegar, kasus BTS, dan juga kasus Kementerian Pertanian, baik itu sapi maupun alat mesin pertanian, semuanya melibatkan kader partai politik. Partai Nasdem dicurigai menerima aliran dana hasil dari korupsi. Walaupun itu masih perlu diteliti lebih lanjut lagi karena untuk membuktikan betul atau tidak dan seberapa besarnya. Karena Partai Nasdem saat beberapa waktu yang lalu mengakui bahwa menerima tetapi dalam bentuk sumbangan yang digunakan untuk bantuan bencana alam. Nah, apakah sumbangan ini sebesar 20 juta ini adalah berasal dari uang itu? Kita masih belum tahu. Tetapi dari pihak KPK mengatakan bahwa uang yang mengalir ke situ ada lebih dari 20 juta. Partai politik yang menerima aliran dana dari hasil korupsi bisa dibubarkan. Begitu menurut Undang-Undang Partai Politik. Tetapi memang jalannya masih panjang.
tidak serta-merta langsung dibubarkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan pidana korporasi. Karena partai politik identik dengan sebuah badan korporasi, yaitu sekumpulan orang yang berkegiatan di situ. Sesuai dengan undang-undang korporasi, partai politik adalah berbentuk korporasi, sehingga penanganannya pun melalui undang-undang korporasi ini. Nah, jika memang terbukti, maka bisa terkena pasal yaitu tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi. Untuk membuktikan memang masih membutuhkan waktu yang jauh. Tetapi ini sebuah warning dari partai politik bahwa jika ada kadernya yang melakukan korupsi dan korupsi itu dananya mengalir ke rekening partai, maka bersiaplah partai Anda dibubarkan. Semua bergantung kepada pemerintah dan semua bergantung kepada KPK, semua bergantung kepada apa yang namanya aparat penegak hukum dan undang-undang di Republik ini. Sobat-sobatku semuanya, dalam video-video saya beberapa waktu yang lalu saya terus stabil mewacanakan ingin sekali mereka para koruptor diberikan hukuman mati. Terlebih lagi undang-undang perampasan aset. Mohon anggota DPR RI segera bisa mengesahkan menjadi undang-undang. Saat ini rancangan undang-undang itu sudah ada di meja DPR RI. Demikian juga dengan surat presiden yang mengatakan permintaan untuk segera diproses dan segera diolah agar RUU itu menjadi undang-undang perampasan aset. Tetapi pada waktu pertemuan Mahfud MD dengan anggota DPR RI, apa yang kita dapatkan? Bambang Pacul, kader dari PDIP, terang-terangan mengatakan masih ingat dan masih segar dan masih sangat bagus dalam ingatan kita, bahwa dia mengatakan undang-undang itu jika ini disahkan maka nego dulu dengan ketua-ketua partai. Sobat-sobatku semuanya, itulah kendala. Apakah itu kendalanya sehingga sampai dengan hari ini undang-undang perampasan aset tidak bisa disahkan? Padahal kita melihat bahwa terakhir ini kasus korupsi begitu luar biasa dan tercatat dilakukan oleh kader-kader partai yang dikirimkan baik ke pemerintahan sebagai menteri maupun mereka yang duduk di kursi yang namanya wakil rakyat, tetapi ternyata kelakuannya lebih daripada tuannya rakyat. Sobat-sobatku semuanya, mari kita bersama-sama berharap agar proses rancangan undang-undang perampasan aset ini segera menjadi undang-undang. Dan kita juga berharap para ketua-ketua umum partai segera memerintahkan kader-kadernya yang duduk di kursi DPR agar segera memproses ini dan segera menyetujui dan segera mengembalikan kepada pemerintah untuk diundangkan menjadi undang-undang perampasan aset. Apakah mereka takut? Apakah mereka berpikiran jika ternyata undang-undang ini disahkan, maka kadernya akan beramai-ramai mengisi kamar di Sukamiskin? Dan apakah Sukamiskin mungkin butuh dana baru untuk dibangun, untuk bisa menerima oknum-oknum kader partai yang ternyata mereka bukan saja duduk sebagai wakil rakyat, tetapi ternyata mereka mengotori kursi tersebut dan mencoreng nama partai. Sobat-sobatku semuanya, kita harapkan undang-undang perampasan aset begitu pula menyusul berikutnya untuk presiden yang baru, agar bisa pemerintah menerapkan hukuman mati untuk mereka pelaku tindak pidana korupsi. Kita memiliki capres dan cawapres yang sama-sama kita harapkan untuk bisa menegakkan hukum di Republik ini dan sama-sama menunjukkan bahwa mereka bukanlah petugas partai, mereka bukanlah jongos partai, tetapi mereka adalah petugas rakyat. Mereka mengabdi kepada rakyat, dan yang rakyat butuhkan saat ini adalah kebersihan dari aparat pemerintah maupun pejabat-pejabat yang lain dari mereka pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, sehingga uang yang mereka makan, uang yang mereka gelapkan, uang yang mereka pakai untuk pesta bisa dipakai untuk menyejahterakan rakyat, untuk mendidik rakyat sehingga pendidikan semakin maju, bisa dipakai untuk memberikan kesehatan kepada rakyat, dan ujungnya semuanya berfungsi untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita song-song Pilpres 2024 untuk menuju Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Salam Obidantos.